Gerhana matahari total tidak akan ada lagi di langit bumi. Kita semua tahu, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada dalam satu garis dengan matahari dan bumi. Atau lebih tepatnya, bulan berada tepat di tengah garis lurus antara matahari dan bumi. Dan gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bulatan matahari. Tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa pada saatnya nanti, gerhana matahari total tidak akan ada lagi di langit bumi. Sebelum pembahasan lebih dalam, aku ucapkan selamat datang di channel Janglem yang membahas fakta dan realita alam semesta. Pastikan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan informasi menarik tentang alam semesta lainnya. Bulan memang berukuran 400 kali lebih kecil dari matahari. Tapi karena jaraknya yang 400 kali lebih dekat ke bumi, bulan terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan matahari saat dilihat dari bumi. Dan fakta inilah yang membuat bulan bisa terlihat menutupi seluruh bulatan matahari. Jarak rata-rata bulan ke bumi saat ini adalah 384.400 km. Tapi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika sebuah objek ruang angkasa seukuran planet Mars yang disebut Theia menabrak bumi dan membuat sebagian materi bumi berhamburan ke ruang angkasa menjadi debu dan gas yang akhirnya memadat membentuk bulan, bulan hanya berjarak sekitar 22.500 km dari bumi. Bagaimana jarak antara bulan dan bumi bisa semakin jauh dari waktu ke waktu? Hal ini sejalan dengan teori relativitas umum yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Bulan memang secara perlahan menjauh dari bumi seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini diakibatkan oleh interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Setiap kali bulan mengelilingi bumi, gravitasinya menciptakan gelombang pasang surut di lautan dan massa bumi yang lunak. Gelombang pasang surut ini memakan energi dari rotasi bumi, yang pada gilirannya memperlambat rotasi bumi sedikit demi sedikit. Namun, bulan juga merasakan akibat dari gaya tarik pasang surut ini, yang mempercepat rotasi bulan dan membuatnya menjauh dari bumi. Melebarnya jarak antara bulan dan bumi ini telah dibuktikan melalui berbagai penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Salah satu bukti yang paling kuat adalah pengukuran laser retroreflektor yang dilakukan oleh NASA. Pada tahun 1969, NASA menempatkan 2 stasiun laser retroreflektor pada permukaan bulan selama misi Apollo 11. Stasiun-stasiun tersebut mengandung cermin kecil yang dapat memantulkan sinar laser yang dikirim dari bumi dan memungkinkan pengukuran jarak yang sangat akurat antara bumi dan bulan. Dan ya, mereka menemukan bahwa bulan benar-benar menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Fenomena ini akan terus berlanjut, dan semakin lama bulan akan semakin menjauh, dan menjauh. Dengan semakin bertambahnya jarak antara bulan dan bumi, bulan akan terlihat semakin kecil. Sehingga, walaupun dalam perjalanannya bersama bumi mengelilingi matahari, dia berada tepat di tengah garis lurus antara matahari dan bumi, ukuran relatifnya tidak akan cukup untuk menutupi seluruh bulatan matahari. Dan itu berarti, sejak saat itu, hanya akan ada gerhana matahari cincin atau gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total tidak akan pernah terjadi lagi di langit bumi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dengan semakin bertambahnya jarak antara bulan dan bumi, pada akhirnya gravitasi bumi tidak akan mampu menahan bulan untuk selalu mengorbit padanya. Ya, bulan akan meninggalkan bumi, pergi entah kemana. Dan jika saat itu tiba, banyak hal di bumi yang akan berubah. Hari akan menjadi lebih pendek. Bulan membantu memperlambat rotasi bumi, sehingga jika tidak ada bulan, hari akan menjadi 6-8 jam lebih pendek daripada saat ini. Itu artinya, orang yang tinggal di sekitar garis khatulistiwa
hanya memiliki 9 jam di siang hari dan 9 jam di malam hari. Pasang surut akan berubah. Gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut di seluruh permukaan laut di bumi. Jika tidak ada bulan, pasang surut akan sangat berbeda. Perubahan ini dapat mempengaruhi banyak ekosistem pesisir dan laut. Petambak garam mungkin harus mencari cara lain untuk menambang air laut. Perubahan iklim. Bulan mempengaruhi iklim di bumi dengan cara mempengaruhi sirkulasi udara dan arus laut. Jika tidak ada bulan, iklim di bumi mungkin menjadi lebih ekstrim dan tidak stabil. Kehidupan akan berubah. Beberapa jenis hewan laut seperti kepiting dan cumi-cumi diketahui mengalami perubahan perilaku dan kegiatan reproduksi yang dipengaruhi oleh fase bulan. Jika hewan-hewan itu berhenti makan dan berhenti bereproduksi, tentu itu akan mempengaruhi siklus rantai makanan dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada kehidupan yang lebih luas. Tapi tenang saja guys, bulan tidak akan secepat itu meninggalkan bumi. Butuh waktu miliaran tahun lagi sampai itu terjadi. Karena sejak zaman dinosaurus awal sekitar 252 juta tahun yang lalu, perlebaran jarak bulan dan bumi hanya bertambah sekitar 9.300 km saja. Hanya sekitar 2% lebih dekat daripada saat ini. Ya, itu masih sangat lama. Dan mungkin saja ketika itu terjadi, para ilmuwan sudah menemukan planet lain seperti bumi yang lebih layak huni. Oke, itu tadi guys. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin aku akan bahas di video-video selanjutnya. Sebelum aku pamit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih like-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.